Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran SKI kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bijai sayyidil mursalin wa syafi'il mudhibin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaromati masyayikhina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Uhud. Ada pertanyaan mendasar tentang Perang Uhud. Yang pertama adalah kapan terjadinya Perang Uhud? Yang kedua adalah di mana terjadinya Perang Uhud? Yang ketiga adalah mengapa terjadi Perang Uhud? Dan yang keempat adalah mengapa dinamakan Perang Uhud? Dan yang kelima adalah bagaimana strategi Rasulullah dalam Perang Uhud ini. Dan yang keenam adalah menang atau kalahkah umat Islam dalam Perang Uhud. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Perang Badar, di mana dalam Perang Badar tersebut umat Islam dengan gemilang memenangkan peperangan. Meskipun dengan jumlah pasukan sebanyak 313 melawan 1.300 atau 1 dibanding 3, bahkan yang satu dalam kondisi puasa, umat Islam tetap menang. Berikut kita akan membahas tentang Perang Uhud. Waktu dan tempat serta penyebab Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya tahun ketiga Hijriah. Berarti Perang Uhud ini terjadi 1 tahun setelah kejadian Perang Badar. Kalau Perang Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, 1 tahun berikutnya adalah Perang Uhud pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini terjadi di Gunung Uhud, makanya dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi dikarenakan kaum kafir Quraisy ingin menuntut balas atas kekalahan mereka di dalam Perang Badar. Adapun strategi atau kekuatan pasukan umat Islam pada saat itu adalah sebanyak 1.000 pasukan. Akan tetapi ketika sampai di As-Syaud, 300 orang kembali ke Madinah karena hasutan dari seorang yang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, sehingga pasukan umat Islam hanya tersisa 700 pasukan melawan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 pasukan. Adapun strategi yang digunakan oleh Rasulullah pada saat itu adalah Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas gunung Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Pesan Rasulullah adalah jangan meninggalkan gunung Uhud sampai perang berakhir, apapun yang terjadi. Di sayap kanan pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amru, sedangkan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Barisan depan tentunya dipimpin oleh 2 singa padang pasir, As-Sa'dullah, singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Pada Perang Uhud ini, panglima perang umat Islam tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan panglima kaum kafir Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb. Semula umat Islam mengalami kemenangan dengan adanya pasukan 50 pemanah di atas bukit Uhud diserang oleh kaum kafir Quraisy. Tentunya umat Islam menjadi untung karena posisinya berada di atas, sehingga kaum kafir Quraisy lari tunggang langgang, pasukannya pun kocar kacir. Akan tetapi
Melihat harta rampasan atau ghanimah yang begitu besar, baik berupa unta, domba, dan juga harta rampasan yang lainnya berupa emas dan perak, 50 pemanah itu tergiur dengan harta rampasan perang dan lupa dengan pesan Rasulullah, jangan sekali-kali meninggalkan Gunung Uhud apapun yang terjadi sebelum perang usai. Mereka pun turun berebut harta rampasan. Situasi itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk mengambil alih posisi di atas Gunung Uhud, sehingga umat Islam yang sudah berada di bawah diserang oleh kaum kafir Quraisy yang saat itu menempati Gunung Uhud. Akhirnya pun pasukan Islam kocar-kacir, bahkan ada berita hoak yang beredar bahwasanya Rasulullah SAW dikabarkan telah meninggal. Akan tetapi Rasulullah pun kembali ke medan peperangan untuk menenangkan umat Islam dan menarik pasukan lagi ke atas bukit. Akhirnya pada perang Uhud ini yang menjadi target utama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena pada perang Badar, Hamzah lah yang menjadi pahlawan yang banyak membunuh tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Bahkan ada seorang wanita yang bernama Hindun yang menyewa pembunuh bayaran yang bernama Al-Wasih untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Al-Wasih ini adalah seorang pemburu hewan. Al-Wasih sangat pandai dalam melempar tombaknya, bahkan dalam jarak jauh pun tepat sasaran. Akhirnya pun perang Uhud usai dan paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh oleh Al-Wasih, ditombak oleh Al-Wasih dari belakang dengan jarak yang sangat jauh. Tombak itu tembus dari belakang sampai ke dada, pas di jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain itu, Mus'ab bin Umair yang dipercaya oleh Rasulullah membawa panji-panji atau bendera Islam juga gugur sebagai syuhada beserta 70 orang pasukan. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Yang pertama, mereka tidak patuh dengan pemimpin. Yang kedua, pasukan pemanah yang berada di atas bukit tergiur oleh harta rampasan perang. Dan yang terakhir adalah karena umat Islam terlalu meremehkan kekuatan kaum kafir Quraisy. Sebenarnya perang Uhud ini tidak berakhir dengan kekalahan umat Islam, tapi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Ketika perang Uhud ini berakhir, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti kaum kafir Quraisy. Wahai Ali, ikuti. Jika kaum kafir Quraisy Mekah itu mengikat onta mereka dan mereka menaiki kuda, berarti mereka menuju Madinah untuk menyerang kota Madinah. Kita pun akan siap-siap untuk berperang lagi. Akan tetapi jika mereka mengikat kuda mereka dan menaiki onta mereka, maka mereka akan kembali ke kota Mekah. Berarti perang telah berakhir. Ali bin Abi Thalib pun mengikuti kaum kafir Quraisy. Ternyata kaum kafir Quraisy mengikat tali kuda-kuda mereka dan menaiki unta. Ini berarti bahwasanya kaum kafir Quraisy pun kembali ke kota Mekah. Analisa yang sangat cerdas dari seorang pemimpin dunia, yaitu Rasulullah SAW. Demikian anak-anakku sekilas tentang materi perang Uhud. Selamat belajar, dan untuk tugasnya akan kami share di WA melalui link Google Form. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.